Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk silaturahim dengan para jemaah. Semoga kehadiran kita bersama-sama di majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pulangnya walaupun satu huruf ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, nikmat yang paling agung yang diberikan kepada kita adalah nikmatul iman. Ini adalah pemberian. Ini adalah hadiah atau hidayah. Hadiah, hidayah itu berdekatan. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Ini merupakan karunia yang sangat agung, di mana bididdihi tatamayyazus syai', akan terasa iman itu begitu mahal harganya di saat kita melihat sebaliknya. Kita ini bukan keluarga Nabi, keluarga Rasul, malah bukan keluarga ustadznya. Yang dipilih beriman kita. Padahal kita tahu Nabi Muhammad punya paman nggak beriman. Nabi Ibrahim punya ayah, ada yang mengatakan ayah angkat ya, namanya Azar. Ya keluarganya juga nggak beriman. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, tidak beriman. Lah yang kok beriman kita ini. Karena itu bersyukur kepada Allah, kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih ya Allah yang telah memberi hidayah, yang telah memberi kepada kita iman dan Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan dapat hidayah kok andaikan tidak diberi oleh Allah. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, dan kita membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terus apa iman itu? Saya beriman Pak Kiai. Belahlah dada saya, maka isinya adalah iman. Para jemaah sekalian, al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Sebuah kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kemudian wal iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lisan. Minim diucapkan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu iman. Paling sedikit harus diucapkan. Enggak cukup kita mengatakan amantu billahi, saya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, para rasulnya, wa bil yaumil akhiri, percaya ke kiamat, wa bil qadari khairihi, percaya kepada qada dan qadar, qada dan qadar, kullun minallah. Ada 6 rukun iman. Maklum sudah tahu. Saya beriman kepada 6 hal ini Pak Kiai. Ya. Tapi tidak hanya cukup di dalam hati, harus ikrar. Diucapkan. Minim terlambang dengan 2 kalimat syahadat. Karena kalau kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka kebelakangnya itu paket itu. Kalau kita percaya kepada Rasulullah, maka percaya juga kepada malaikat, kitabnya, hari kiamat, qada dan qadar. Karena itu mengapa kemudian cukuplah ketika orang dinyatakan dia seorang muslim, dia hanya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sebelum saya pengajian dilanjutkan, ini Pak Ketua, saya punya pengalaman.
beberapa kali saya bukan mengislamkan ya, ada orang masuk ke kantor saya, di kantor MUI Pusat, ada juga ke kantor PBNU, masuk Islam. Hampir semua orang yang membaca 2 kalimat syahadat bergetar, menangis. Buat saya, karena saya hari-harinya bersyahadat biasa, bapak baca syahadat ya biasa ya, sholat asyhadu alla biasa. Karena ibarat orang sudah ada di atas gunung, sudah nggak ngerasa di atas, sudah merasa biasa begitu. Tapi bagi orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah sebuah lompatan dari sejarah hidupnya, dari sini putih, dari sini hitam menjadi putih. Maka saya membaca di dalam kitab Dasuki itu, kitab Tauhid yang saya pelajari. Ternyata para jemaah sekalian, di saat ada orang membaca 2 kalimat syahadat, tepatnya ada yang mengatakan membaca kalimat Tauhid la ilaha illallah. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, arasy itu bergetar, goncang. Allah mengatakan, diam kamu arasy, jangan bergoncang, jangan bergetar begini. Kenapa kamu bergetar? Ada hambamu yang membaca 2 kalimat syahadat, ada hambamu yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya diam. Bagaimana saya akan diam sedangkan dia yang membaca 2 kalimat syahadat belum kau ampuni ya Allah. Subhanallah. Inilah para jemaah sekalian, hanya modal ini, passwordnya ini, pinnya ini, miftahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Ada yang mengatakan cuma la ilaha illallah. Iya, sama dengan Ustaz Mugi misalnya masuk ke ATM, passwordnya hanya 6 angka. Hanya 6 angka bisa kita mengeluarkan uang puluhan, bahkan ratusan, bahkan miliaran dengan 6 angka. Bisa. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah. Bahkan kalau kita naza sakaratul maut, ditutup dengan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita diberi husnul khotimah, amin. Ya cuma ya bukan seperti film Pak Ketua. Kalau di Jakarta kan banyak orang acting ya, apalagi acaranya itu rahasia ilahi. Itu biasanya ujung-ujungnya kuburannya meledak gitu, ujung-ujungnya jenazahnya dipikul jatuh gitu, gara-gara main togel gitu. Biasanya mau mati kemudian ditutup la ilaha illallah. Film setelah itu cut, selesai, ketawa lagi. Tapi dalam kehidupan nyata nggak begitu. Matal maru ala ma'asyah, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya sujud, insya Allah mati dengan husnul khotimah, amin. Kalau biasanya baca Quran, mati dengan Quran. Tapi betapa banyak ada cerita ketika dia sedang bermaksiat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, jadi wal iqrar diucapkan. Yang nomor 3, tidak hanya diucapkan, wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatannya. Paling sedikit amal perbuatan yang terlambang di dalam kita mengaku orang beriman dan orang yang muslim adalah selanjutnya setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Simpel kan? Jadi orang Islam sederhana ya, nggak ribet-ribet amat. Kalau seorang muslim, seorang yang beriman, kemudian yang beriman, dia mengaku beriman, buktikanlah paling tidak dengan sholat yang istiqomah. Yang membedakan kami dengan orang non muslim, kami orang Islam sholat, non muslim tidak sholat, begitu saja. Kalau cuma sekedar surban, gampang dipelajari, nanti belajar ke saya. Kalau ditanya kenapa pakai surban, bapak pakai songkok, karena memang sunat kan, karena sunat kan.
Para jemaah sekalian, baru kemudian orang yang ngaku beriman itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Jadi kalau saya mengatakan ini gula, oh rasanya manis. Ini garam, oh ini asin. Ada tandanya. Orang beriman pasti ada tandanya. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad diterangkan, anna sya'airul iman, tanda orang beriman itu paling sedikit terlambang 4 hal. Kalau orang ngaku beriman pasti 4 hal ini terlambang. Ya tergantung volumenya nanti. Yang pertama, orang beriman itu adalah at-taqwa. Orang beriman itu adalah takut kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Jadi kalau saya melihat bapak-bapak begini, saya pasti mengatakan ini orang beriman. Kenapa? Senang memakmurkan masjid. Bapak ibu puasa kan? Orang kalau puasa ada iman. Wa fi muawadati siyam, orang yang rajin berpuasa dalalatun alal iman, menunjukkan hatinya ada iman. Yang nomor 2 tanda orang beriman itu al-haya'u, punya malu. Bukan malu nafsani istilah, bukan malu karakter, bukan malu bawaan. Kalau orang jima di tengah jalan itu malu, bukan berarti dia itu orang beriman. Tapi yang dimaksud dengan iman malu sebagian daripada tanda iman adalah malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 para jemaah, tanda orang beriman itu adalah asyukru, hidupnya bersyukur. Syukur bilisan, mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ala kulli hal, dalam situasi apapun. Ini Pak Ketua, saya itu punya teman kiai dari Jakarta. Kita kan suka naik mobil ya. Di Pantura itu, Pantura, pantai utara di Jawa itu sepanjang pantai itu ada pinggir sungai, kali. Itu orang pada mandi di jalan. Itu airnya sangat bersih ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya laki perempuan pada mandi di sungai. Laki kiai teman saya ini ketika matanya berpapasan dengan orang mandi, spontan alhamdulillah katanya. Jadi dia spontan ngomong alhamdulillah. Saya tegur, kiai, itu maksiat kok alhamdulillah, kata saya. Ya misbah, saya itu bukan alhamdulillah ngelihat orang mandi, enggak. Saya itu alhamdulillah bersyukur, ya Allah, saya tidak mandi di pinggir kali sehingga aurat saya kelihatan. Saya mandi di rumah, air cukup, alhamdulillah. Oh dikirain, kata saya sudah suudzon. Jadi kalimat alhamdulillah itu perlambang yang pertama. Jadi syukur dengan lisan. Jangan dikira kalimat yang positif semacam ini, ucapan-ucapan yang baik alhamdulillah, tidak mempengaruhi kepada jiwa. Pasti. Ya, saya ini pernah mengikuti sebuah pelatihan, ya ini pengobatan ala Jepang, ini pengobatan hado. Ya ada percaya nggak percaya, cuma saya mengikuti pelatihannya. Jadi pelatihan dengan penyembuhan air. Air itu cuma diucapkan dengan kalimat yang positif, yang kuat, apalagi yang ngomong itu yakin sembuh gitu. Itu benar-benar sembuh itu. Dan waktu itu dibuktikan dengan sebuah penelitian, air bening itu difoto setelah diucapkan kalimat yang baik. Alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun. Kalau bahasa Papua apa? Ya begitulah. Ini yang asli kelihatan nih Pak Ketua ini. Kita ini tamu. Para jemaah sekalian, akhirnya setelah diucapkan kalimat yang baik, difoto. Lah, hasilnya dipampangkan waktu itu. Airnya bening, tapi hasilnya karena diucapkan kalimat yang baik seperti kristal. Bagus begitu. Saya kagum juga, kok bisa ya? Sebaliknya belum selesai rasa kagum saya, air yang sama kemudian diucapkan dengan kalimat yang kotor, yang jorok. Bodoh, goblok, gendeng, kurang ajar, ya. Ditiupkan. Setelah itu ditampilkan, saya lihat sendiri, airnya tetap bening, tapi hasilnya keruh. Apa hubungannya dengan kalimat alhamdulillah pengajian yang saya sampaikan? Ternyata ada hubungannya Pak Ketua.
Manusia itu, kata dokter, 80% terdiri dari air. Kalau Quran mengatakan Allah menjadikan segala yang hidup itu dari air, kecuali jin ya, kecuali malaikat. Kita ini diciptakan daripada air, dan wajar kalau ada ibu-ibu, istri kita misalnya pulang ke rumah, pujilah ibu kita, istri kita, mama sekarang cantik ya, langsung gitu kan. Padahal bukan mantra itu, bukan mantra, tapi hanya sekedar ucapan. Artinya kalimat itu mempengaruhi kepada jiwa. Anak-anak kita tolong jangan sampai anak-anak itu diperdengarkan kalimat yang kotor. Biasakan ucapan yang baik, ucapan yang positif. Karena kalau ucapan yang kotor, misalnya saya ngomong aku takut, setiap hari aku takut baca 1000, insya Allah jadi penakut. Dan itu kalau di tradisi kami, saya itu punya wirid, mudah-mudahan bisa ditiru nih. Saya itu punya definisi, hidup saya hari ini sukses apabila saya melakukan beberapa hal yang sudah saya tulis. Misalnya hari ini saya harus baca tabarok, harus ini saya baca sholawat 100 kali, hari ini saya harus baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ya hayyu ya qayyum, 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 memanggil nama-nama Allah. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, hanya 1000 kali. Itu dikatakan di dalam kitab Nasoil Ibad itu, siapa yang ingin hidupnya disenangin banyak orang, hidupnya makmur, mau nggak? Mau lah, ya semangat sampean. Ya, ketahuan mata duitan itu. Nggak, wajar lah, wajar. Kalau Pak pingin hidupnya makmur, kemudian dilihat hidupnya tentram, fakul ya hayyu ya qayyum, baca ya hayyu ya qayyum 1000 saja. Ya hayyu ya qayyum setiap pagi atau sore. Lah ini nanti saya tunggu. Bapak siapa namanya? Faisal. Bapak Faisal. Saya tunggu nanti saya kesini lagi 2 tahun, nanti berubah jadi kaya nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi akhirnya para jemaah sekalian, singkat cerita biar tidak terlalu panjang karena kelamaan ini pada ngantuk nanti. Di belakang sudah amin nih. Saya tahu itu. Udah Pak Kiai jangan lama-lama. Karena waktu saya juga pernah muda. Kemarin saya di depan gubernur, di belakang ada yang teriak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Ayo. Maksudnya jangan lama-lama Kiai, sudah lapar katanya. Bapak dan saudara sekalian, singkat cerita bahwa ucapan ini ayo kita jaga. Biasakan mengucapkan alhamdulillah, syukur bil lisan. Ada asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Yakinkan bahwasanya mulai ujung kepala sampai ujung kaki murni pemberian Allah. Kita ini la haula wala quwwata, enggak bisa apapun kita. Saya membayangkan saya datang ke Papua, saya makan apa ya? Ternyata tadi dikasih makan sahur sama Pak Ketua. Kasihan ya, takut kelaparan dia ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi orang di Jakarta nggak ada sawah. Kalau di Papua, bayangan saya dari Jakarta, wah penuh dengan buah-buahan, makanan, karena apa? Mungkin ada hutan dan gunung sebagainya. Jakarta nggak apa, hutan apa? Hutan beton kok. Tapi makanan terbaik dikirim ke Jakarta. Dikirim ke Jakarta, semua yang terbaik. Pejabat mulai dari pejabat yang tertinggi sampai penjahat yang tertinggi di sana. Kiai yang terbaik sampai bajingan yang terjahat ya di sana. Karena itu para jemaah sekalian, loh kok sampai penjahat sih ya? Di mana Pak Mugi tadi? Saya ngomong apa tadi? Jangan direkam Mas, potong Mas nanti Mas. Kalau disamperin sama orang. Saya kalau pengajian mesti begini direkam gitu ya. Nanti kalau pengajian yang dengerin cuma 5 orang atau bahkan nggak ada orang nggak apa-apa, yang penting saya unggah ke YouTube gitu. Saya bilang nanti saya pengajian di Papua, paling yang dengerin cuma 2 orang. Ini gunanya ini. Para jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau kita berbicara rezeki atau bahkan nikmat yang kita rasakan, ini murni pemberian Allah. Nggak ada usaha kita ini. Ya paling cuma apa ya? Menanam, kalau padi ditancepin, tumbuh berbuah. Afara'aitum ma tahrusun,
A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ngantuk. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Afara'aitum ma tahrusun, coba lihat apa yang kamu tanam. A antum tazra'unahu, apa kamu yang menumbuhkan, am nahnu, atau aku Allah. Ya jelas Allah. Jangankan soal itu tumbuhan, minuman yang kita minum, air yang kita minum. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakan Muhammad, ara'aitum, coba lihat, in asbaha ma'ukum, kira-kira air yang kamu pakai, air yang kamu minum, in asbaha ma'ukum ghauran, ambles, enggak sumber, enggak keluar, enggak muncul. Fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Ibu-ibu hanya bisa air biasa menjadi teh, air biasa menjadi kopi. Oh bisa Pak Kiai, sekarang ada teknologi baru, apa? Air laut jadi apa? Jadi air tawar, jadi suling. Tetap bahan bakunya siapa yang bikin? Allah. Belum lagi kita berbicara kalau air sudah masuk ke dalam mulut kita, kemudian kita serap, ada yang jadi rambut, ada yang jadi daging, ada yang jadi air mata, ada yang jadi tulang, ada yang jadi kotoran. Coba bayangkan kira-kira kalau kita minum kemudian nggak diatur sama Allah, lari ke perut semua, ya melendung perut kita. Allah, udahlah panjang kalau kita berbicara nikmat Allah. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Ayo kita gunakan nikmat Allah yang ada ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengingatkan, lah inilah ketika kita melaksanakan sholat yang didahului dengan takbir kemudian ditutup dengan salam, maka sejatinya kita sedang melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Karena itu mengapa kemudian ukuran atau barometer perilaku kita baik dan tidak baik besok di hadapan Allah, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama kali besok dihisab di hari kiamat adalah sholat. Mohon dijaga sholatnya. Insya Allah kalau sholat kita baik, istri sholat kita baik, anak-anak kita sholatnya baik, insya Allah akan menjadi baik. Kalau saya ditanya di Jakarta, Kiai apa konsepnya untuk memperbaiki umat, saya nggak muluk-muluk lah, perbaiki sholatnya. Para jemaah sekalian, yang terakhir tanda orang beriman adalah as-sabru, orang beriman sabar. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, bapak menyangka, ibu menyangka, saya menyangka, kita semua menyangka, ayutraku, dibiarkan sama Allah, ayyaqulu amanna, berkata amanna, saya beriman, saya beriman, saya beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Kalau ngaku beriman pasti diuji, pasti diuji sama Allah. Kita kalau ngaku beriman, saya beriman, pasti diuji. Ya namanya ujian, ya suka-suka, nggak dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu bukan ujian, nyontek namanya. Saya sebenarnya takut loh, ceramah begini ini ngeri saya. Mari saudara-saudara sabar kalau dapat musibah. Biasanya yang ngomong suka diuji sama Allah, ini bener nggak nih? Ceramahnya pinter, tapi kalau saya uji sabar apa enggak? Pernah saya ceramah Pak Ustadz. Saudara, mari saudara sabar. Mobil miliknya Allah, katanya. Anak miliknya Allah, harta kita miliknya Allah. Pulang keluar saya ke parkiran, mobil saya hilang. Astagfirullah. La ilaha illallah, saya keluar, mana mobil gitu. Saya ulangi Pak Ketua,
Saya setelah kasih nasihat, mari sabar ya. Mobil miliknya Allah. Keluar ke parkiran, mobil hilang Pak Ketua. Jadi rupanya dites juga sama jemaah. Hilang beneran. Bukan dites. Ada yang bilang, Pak Kiai itu bukan ngambil mobil Pak Kiai. Lalu kenapa? Minta barokah kali Pak Kiai. Barokah jangan kegedean kata saya. Kalau sandal masih mendingan, ini mobil lagi. Ngomong innalillah, saya pinjem kata, bukan miliknya Allah ini, milik tetangga. Bingung saya. Tapi ujian Pak. Apa? Musibah ini. Musibah itu katanya kitab tafsir Jalalain itu kullu ma'asal mu'min fahuwa musibah. Apa saja yang menyusahkan orang mukminnya musibah. Lah ini musibah lah musibah. Jadi kadang-kadang saya mau ceramah gimana, nggak ceramah harus saya sampaikan, ceramah suka diuji gitu. Bener. Saya bilang anak miliknya Allah, anak saya meninggal. Istri miliknya Allah, istri saya meninggal. Kalau minta tambah. Ya sisanya masih ada lah. Tapi ya Allah ya Rabbi, benar ya, kalau kita ngaku beriman pasti diuji sama Allah. Dan itu harus sabar. Ikhtiar sudah, dikunci udah. Istri saya sakit, saya bawa ke dokter. Anak saya sakit, saya bawa ke dokter. Hati-hati, udah di jalan, hati-hati udah. Karena saya kalau mau tawakal, i'qil, ikat dulu, kunci dulu, ikhtiar dulu, berobat dulu, kerja dulu, baru watawakal. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Lah namanya ujian begitu. Diuji sama Allah. Apakah benar kamu ngaku beriman? Maka orang yang sabar itu siapa para jemaah sekalian? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa pasrah kepada Allah. Dan saya ngomong begini agak mantep karena pernah diuji. Tahu Pak Ketua seperti apa nanti. Tapi yang jelas kalau orang ngaku beriman akan diuji. Ujiannya macam-macam, berat. Amasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bapak-bapak baca Al-Qur'an. Kemarin saya dengan Pak Wagub semalam ya. Ini memang Quran hebat ya. Quran ini. Quran yang kita baca itu mukjizat itu, kesaktian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang sampai detik ini mukjizat itu dirasakan. Saya sampaikan diantaranya, kalau Quran itu dibaca, didengar, kalamun qadimun la yumallu sam'ahu. Kalau didengar kita nggak pernah merasa bosan. Apalagi yang baca Ustadz tadi enak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ke Mekah saya. Jangankan suaranya enak, suaranya pas-pasan saja, nggak pernah bosan kita dengan Quran. Paling sedikit kita membaca surat Al-Fatihah Pak Ketua. Sehari semalam kalau kita rajin sholat 17 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa kali? 17 rakaat. 17 rakaat ada Fatihah. Bener nggak? Bosan nggak? Bosan nggak? Aneh. Kok andekan ini bukan masjid, saya contohin Ayu Ting Ting. Kemana, ke masjid. Tapi masih contohkan bahwa saat itu lagu booming itu, anak saya seneng nih odong-odong kemana. Besoknya kemana. Sebulan bosan. Itu dulu ada Mbah Surip, Allah maghfir lahu. Pak Gendong, kemana-mana. Pak Gendong, kemana-mana. Tiap hari itu. Sebulan habis. Tapi Quran enggak. Ya Allah. Aneh.
ajaib-ajaib. Karena apa? Karena memang firman Allah, mukjizat, bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW seorang Rasul, dan hari ini masih kita rasakan. Karena itu para jemaah sekalian, ayo perkuat iman dan Islam kita. Mohon kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah, dan insya Allah kalau kita makin hari makin baik mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita ini makin terjaga. Inilah ikhtiar kita, dan mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini berikhtiar agar kita ini sukses dalam menjalani kegiatan Ramadan. Sukses puasanya, jangan bolong-bolong, kecuali ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan banyak alasan. Oh, sedang haid ya, sedang nifas dan sebagainya. Kalau bapak-bapak nggak ada itu, bapak nifas itu nggak ada. Yang nomor 2, sukses tarawihnya, tolong jangan sampai kosong. Kalau nggak pernah kosong dengan tarawih, pasti salah satunya bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Nah, sama dengan sholat tarawih 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Waduh, luar biasa. Yang nomor 3 adalah sukses baca Qur'annya. Baca Qur'an. Enggak tahu pakai baca kulhu saja. Masa kulhu enggak tahu? Ya, kebangetan itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Kira-kira malam ini kayaknya malam Lailatul Qadar. Jangan main gaple. Apalagi jangan berbuat maksiat. Ini kira-kira saya merasakan ini Lailatul Qadar. Tolong jangan kosong dengan tarawih, jangan kosong dengan baca Quran. Sebisanya, zikir apa kek? Utamanya Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak itu sudah, jangan berhenti. Pokoknya kalau sudah merasa ini malam Lailatul Qadar, walaupun nggak ada yang tahu kapan ya, cuma kalau merasa malam ini ya. Dah. Yang nomor 4 adalah sukses Lailatul Qadar. Kira-kira kita ini bertemu dengan Lailatul Qadar ya. Caranya, tipsnya itu kalau ditanya kepada saya, gimana caranya ketemu dengan Lailatul Qadar? Gampang. Jangan sampai kosong dengan ibadah setiap malam. Mulai dari maghrib sampai subuh. Jangan kosong. Selama 1 bulan itu usahakan. Cuma rata-rata karena Lailatul Qadar disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Rata-rata Pak Ketua, di atas tanggal 20 itu masjid softnya makin maju. Mall dan pasar ramai. Akhirnya kita lupa nggak ibadah. Allah ya Rabbi. Sibuk dengan mudik. Nah ini para jemaah sekalian. Dan yang terakhir, nomor 5, sukses kita bersedekah dan berzakat fitrah. Ini ukurannya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.